Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Saya Pratma Hudin. Di sini saya ditugaskan kerja di sini di depannya Mbah dan Kakung dan Uti nggih. Kakung Utine jenengane Kakung Gading nggih, Kakung Petri. Utine Petri nggih. Nah, di sini saya di sini mau mewawancarai Kakung dan Uti nggih. Izin minta waktunya sebentar. Kurang lebih nanti waktunya kira-kira 20 sampai dengan 30 menit. Dan tujuannya di sini itu sebenarnya yang pertama membantu untuk dan mengedukasi Mbah ya, Kakung dan Uti untuk nantinya ketika di keluarga ketika mengalami gangguan ataupun bapak sakit atau mbahnya sakit atau keluarga ada yang sakit, nanti bisa menjaga kesehatannya di rumah secara mandiri begitu nggih. Sebelumnya sudah siap untuk saya wawancarai, jadi nanti nggak usah takut, jawab sesuai dengan yang terjadi saja nggih. Nggak usah ditutupin gitu nggih. Siap nggih? Oke. Yang pertama nggih, apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari saat ini dalam hal untuk makanan dan minuman dari Kakung dan Utinya? Monggo persennya. Kalau saya itu untuk makanan saya sudah cukup terpenuhi, tetapi saya membutuhkan nutrisi lainnya seperti susu untuk mengganti makan malam karena saya jarang makan malam seperti nasi dan lainnya. Kenapa jarang makan malam? Karena Biasa. iya, udah kalau malam udah males makan. Kalau Kakungnya sama? Sama. Sama di sausage ya. Mungkin itu nantinya bisa terus dikembangkan lagi ya. Jangan sampai lupa untuk makan. Pola nutrisinya juga harus tetap dijaga. Juga nantinya biar ya Kakung sama Uti bisa lebih sehat lagi gitu misalnya, oke. Terus bagaimana sih tingkat kenyamanan Kakung dan Uti nih ketika di lingkungan dan tempat tinggalnya ataupun dalam perawatannya gitu ada? Oh, saya merasa nyaman di rumah dan nyaman tinggal di tempat tinggal saya ini. Ketika saya sakit, anak-anak saya juga cepat tanggap dalam menolong saya. Tetapi kami berdua merasa kesepian terkadang di rumah berdua saja karena faktor anak-anak bekerja, dan kemudian kami menyibukkan diri dengan kegiatan di rumah seperti berkebun dan bersih-bersih lainnya. Begitu nggih berarti ya. Ya itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa nggih. Juga kita harus sabar juga ya menghadapi hal yang seperti itu ya. Jadi mungkin sabar saja hadapi, terus jangan merasa sendiri. Ada anak-anak kalian yang membantu juga ketika kalian sakit, gitu. Juga terus berjuang, jangan menyerah, tingkatkan ibadahnya biar kalian nggak merasa sendiri lagi gitu. Jadi mungkin evaluasinya juga nanti ada nanti buat itu kedepannya biar menjadi lebih baik lagi, oke? Terus bagaimana sih ketika Anda menjaga kebersihan diri dan untuk merawat tubuh sehari-harinya itu gimana? Kalau saya itu selalu mencoba untuk mandi Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya, sama keramas kalau bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Gitu. Apakah dari kegiatan itu tadi sudah cukup atau dalam satu harinya kan berarti mandi 2 kali? Iya, sudah cukup. Cukup. Iya, cukup. Berarti kondisi tubuhnya insya Allah bersih ya? Enggak? Sebisa mungkin bersih. Bisa mungkin bersih. Oke. Kalau Kakungnya pripun? Sami mawon. Sami mawon. Oke. Terus apakah ada kebutuhan fisiologis yang ingin Kakung atau Uti sampaikan terkait perasaan aman ataupun nyaman? Saya merasa lebih butuh kasih sayang, terutama dari keluarga, biar lebih merasa lebih aman dan nyaman. Kasih sayangnya dalam bentuk apa? Contohnya apa? Ya, perhatian dalam menanyakan jam makan. Oh, ya faktor usia juga ya. Mungkin butuh perhatian lebih, jadi pressure-nya lebih gitu ya. Manja gitu. Gak apa-apa, itu sudah hal yang biasa dan ketika sudah jadi lansia mungkin butuh perhatian yang sangat lebih untuk ketika nantinya di rumah. Itu enggak wajar dan apa-apa. Ya oke. Selanjutnya bagaimana nih ketika Kakung sama Uti berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial ataupun bermasyarakat?
Jadi cara saya untuk berinteraksi di lingkungan sosial itu dengan cara berkomunikasi dan sering melakukan kontak sosial dengan tetangga atau warga sekitar dengan cara kayak saling menyapa, berjabat tangan atau berbincang ngobrol-ngobrol. Kalau ada acara mungkin dari desa sebisa mungkin diikuti. Begitu ya. Biasanya tuh sering keluar nggak sih kalau ketika habis misal ya kan kita kan ketika ibadahnya ya sholat zuhur itu kan ketemu nih sama tetangga itu biasanya kayak romi dulu atau gimana gitu, biasanya gitu nggak? Enggak sih, karena Jarang ya? biar lebih cepat aja. Oh biar lebih cepat, jadi lebih fokus di rumah gitu. Iya, Oh. buat istirahat juga. Sudah faktor usia juga. Iya betul. Bapak mungkin komunikasi sama tetangganya juga perlu jangan kita kan tadi kan yang pertama kan pernah ngerasa sendiri kan ketika di rumah mbahnya sama kakungnya saudinya, mungkin komunikasi selanjutnya juga bisa dengan tetangga terdekat ataupun apa ya ketika di masjid ketika ibadah gitu. Oke. Selanjutnya apa nih yang mbah atau kakung sama uti butuhkan untuk merasa menjadi aman, percaya diri selama proses dalam penyembuhan ketika kakung sama uti itu lagi sakit gitu loh, itu gimana? Saya butuh modifikasi tempat tinggal saya agar mengurangi resiko jatuh, makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga pagi hari agar meningkatkan kesehatan tubuh. Berarti yang pertama nih tadi kan modifikasi tempat yang tinggal yang agar mengurangi resiko jatuh ya. Itu contohnya di kamar mandi ya, itu udah dipasang itu kan ya, berarti biar enggak satu terus biar kalau bisa di kamar mandi jangan ada genangan atau ya intinya jangan sampai kamar mandi itu basah karena takutnya kita kan terpleset gigitan lebih tahu gitu. Mungkin bisa minta bantuan sama anaknya mungkin untuk nanti dipasangkan pengaman atau apa gitu biar lebih aman lagi gitu. Terus buat berolahraga nih, kira-kira sering nggak sih kakung sama uti berolahraga setiap harinya gitu, pagi-pagi atau sore-sore gitu, jogging atau gimana? Enggak setiap hari sih, cuman kalau pagi sebisa mungkin kayak jalan-jalan keliling desa Gitu. ya, atau kalau ada senam Ikut senam lansia gitu ya? Betul. Kalau kakungnya sama atau kesibukan di rumah berkebun atau gimana? Kenapa? Kalau kakung Gimana? mut-mutan Pak, kadang ikut kadang Oh enggak. gitu, nggak apa-apa. Yang penting intinya apa ya, ketika di rumah itu tetap harus produktif, harus bisa ya beraktivitas lah, entah di luar, entah di dalam rumah, bersih-bersih atau berkebun itu harus ada. Jadi biar ya tubuh yang namanya sudah tua ya, jadi perlu bergerak lagi gitu loh kan. Yang namanya udah tua ya, banyak gangguannya, banyak penyakitnya gitu ya, ada faktor resiko juga ya pasti. Nggak apa-apa, yang penting dinikmati saja. Oke, selanjutnya bagaimana sih ketika kakung sama Mbak Uti ketika mengekspresikan keyakinan ataupun spiritualitasnya dalam melakukan perawatan dari kesehatan gitu? Kalau kami itu kalau misalnya ada hal yang mungkin berkaitan sama kesehatan, Iya. mungkin itu ke dokter ya. Oh, Kita nggak iya. percaya sih sama yang dukun-dukun gitu. Oh, Kita- gitu bagus itu. Iya, ke dokter. Oke, itu bagus ya. Tetap lebih baik ke dokter, minta saran yang terbaik sama dokter, minta resep dokternya atau biar nanti kedepannya juga bisa lebih sehat lagi gitu loh. Jadi ya jangan percaya sama dukun sih, bener ya, karena ya begitulah adanya, mungkin perlu diperbaiki lagi. Oke, selanjutnya adakah aspek spiritual ataupun religius yang penting bagi Mbah dari kakung sama Uti nih yang disertakan dalam perawatan gitu? Ada sih, saya biasanya melakukan pengajian bersama Warga sekitar ya. Biasanya itu pengajiannya tuh ketika Mbak Enda Isya atau habis maghrib gitu ya biasanya. Iya, biasanya gitu. Itu setiap hari atau gimana? Jarang-jarang ya. Iya, jarang. Mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali ya gitu ya. Kalau Utinya sama Sama. ngikut sama kakungnya ya. Iya So dong. sweet ya. Iya. Harus sweet ya gitu. Gak apa-apa, itu harus diingatkan lagi karena ya spirit itu harus ada
Jadi ingat juga yang namanya sudah tua gitu ya, jadi harus ditingkatkan lagi spiritualitasnya. Oke, selanjutnya bagaimana nih dari Kakung sama Uti ketika mengatasi stres, ketika sendiri di rumah, ataupun adakah tantangan yang mungkin muncul selama masa penyembuhan ketika Kakung sama Uti lagi sakit? Ada nggak? Kalau itu Tantangan. biasanya saya melakukan kegiatan yang bikin seneng gitu, Iya. kayak berkebun, olahraga, gitu. Terus bersosialisasi juga, menjalin hubungan dengan orang lain sekitar, teman, tetangga, keluarga, agar tidak kesepian juga. Terus juga nggak lupa untuk menerapkan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ya, itu sudah bagus ya sebenarnya. Jadi kalau merasa stres jangan malah kita yang menyendiri gitu. Sebenarnya bagusnya seperti itu, sudah bagus itu. Kalau kakunya sama gitu berarti ya. Berarti biasanya tuh bareng-bareng kan, misal kayak lagi stres tuh bareng gitu ya. Iya, bareng. Bersama ya gitu ya. Bagusnya. Nggak apa-apa, itu udah yang bagus sih sebenarnya. Kayak ketika lagi stres harus benar-benar bisa produktif lah, mengisi waktu luang gitu ketika di rumah. Oke, selanjutnya apakah dari apa yang dari Kakung sama Uti ini harapkan dari perawat untuk membantu ataupun mencapai kesehatan yang optimal? Sebagai lansia, saya berharap perawat dapat memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap kami. Perawat bisa mendengarkan keluhan saya dengan sabar, bisa menjelaskan kondisi kesehatan saya, dan memberikan edukasi perawatan dengan jelas agar mudah dipahami. Begitu. Tapi sejauh ini ketika kami dari perawat nih, apakah sudah memberikan pelayanan yang sudah disebutkan tadi sama Mbah Kakung Gading atau belum nih? Ketika yang Kakung rasakan sama Uti rasakan, Kakung sudah betul atau tidak? Cuman perlu ditingkatkan ya sebenarnya. Ya betul ya. Emang kita masih ya namanya manusia ya, terkadang juga ada sisi salahnya, ada sisi benarnya, jadi nggak selalu yang namanya benar. Ya oke, terima kasih atas ya jadi terkait harapannya atau pesannya untuk kami. Mungkin nantinya kita akan memperbaikinya lagi begitu. Mungkin dari tadi sesi tanya jawab atau wawancaranya, adakah yang ditanyakan atau klarifikasi lagi terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan? Adakah? Belum ada. Mungkin seperti itu tadi sudah disampaikan dengan jelas. Mungkin evaluasi dari saya tetap yang pertama namanya produktif, jangan ketika lagi stres jangan malah menyendiri. Jadi ya yang namanya sudah tua ya dinikmati saja ya begitu nggih. Terus intinya anak-anak itu juga sebenarnya bukannya apa ya menjauh dari Kakung sama Uti nggih, bukan, tetapi sebenarnya peduli juga, dalam artian bekerja pun dia juga untuk Kakung sama Uti juga sebenarnya, seperti itu. Jadi jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu mungkin saya mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya ketika dalam saya penyampaian mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan gitu dari saya Kakung sama Uti. Mungkin seperti itu, nanti saya akan datang lagi ke sini 2 jam setelah wawancara ini. Nanti mungkin ada